Halo Gemini, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu. Apapun yang kamu harapkan, inginkan, segera terwujud ya, menjadi kenyataan. Amin. Kali ini kita akan membacakan pesan-pesan semesta buat kamu untuk energi Agustus ya, seperti biasanya. Gak resonate untuk kamu semua, ambil baiknya aja, selebihnya buang. Bijaksana menyikapi. Kalau ingin buat personal reading, konseling, atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil atau di bawah video ini. Dan untuk lihat reading yang lain bisa cek di beranda ya, atau list video channel. Sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu reading yang tersebut. Oke, kita akan lihat di sini apa sih pesan-pesan semesta buat kamu. Ambil yang resonate aja. Gak resonate berarti ini pesannya bukan untuk kamu. Oke, di sini ada Five of Wands. Hati-hati dengan konflik. Mungkin kamu akan terlibat dengan konflik ya. Pertengkaran bisa, persaingan bisa. Alangkah baiknya hindari kalau bisa dihindari gitu ya. Jangan apa yang memicu kemarahan kamu itu kalau bisa dihindari gitu. Ya, udah tahu ada orang cari masalah ya, udah. Lebih baik kamu hindari orang itu gitu sebaik mungkin gitu ya, atau kamu gunakan sisi kebijaksanaan kamu. Jangan menggunakan ibaratnya kalau orang memprovokasi kamu itu jangan ngotot-ngotot menggunakan tenaga pukul-pukulan gitu, nggak usah gitu ya. Gunakan kebijaksanaan kamu gitu ya. Kalau ada orang memprovokasi kamu itu ya lebih baik tenang gitu ya, udah anggap aja jalan berlalu gitu ya. Aku contohkan nih gini, misalkan kamu jalan nih di jalan gitu ya, kemudian di pinggir jalan itu ada orang bisik-bisik nih tentang kamu, entah ngeledek, entah ngolok-ngolok kamu, ya udah kamu jalan aja berlalu gitu loh. Anggap aja mereka itu anjing yang lagi menggonggong gitu ya. Anjing yang menggonggong itu jangan dilawan dengan anjing menggonggong juga, nanti kamu sama kayak anjingnya kayak gitu loh. Ya jadi anggap aja kayak gitu, kamu berlalu aja gitu loh. Ya kalau kamu meladeni mereka berarti kamu sama kayak mereka gitu loh. Oke, ya, aku contohkan tuh seperti itu, tapi aku nggak tahu ini dalam hal apa ya, konteksnya seperti apa. Yang jelas di sini alangkah baiknya hindari, jangan sampai kamu itu ini akan merugikan kamu sendiri sih, kayak gitu loh istilahnya. Ya, apalagi kalau misalkan kamu diajak orang nih, misalkan teman kamu ya, dia ingin kamu belain gitu ya. Nah itu kamu juga perhatikan, jangan-jangan nanti yang salah memang teman kamu gitu loh. Ya jangan-jangan nanti yang salah memang teman kamu itu gitu. Jadi jangan terburu-buru kamu ikut panas gitu loh. Ya hanya karena kamu ngerasa dia teman kamu harus kamu bela, tapi kamu nggak lihat benernya, itu salah. Karena kebanyakan orang itu dia membela orang yang dia sukai gitu loh, yang dia senangi, bukan membela orang yang bener gitu loh. Yang dia bela adalah orang yang dia sukai. Kebanyakan orang tuh seperti itu. Makanya mereka menjadi berkelompok gitu. Makanya tadi aku juga bilang gunakan kebijaksanaan kamu. Ya, hati-hati di situ. Jangan sampai ini merugikan diri kamu sendiri. Kamu nggak tahu apa-apa, kamu diikut-ikutkan. Gitu. Ya. Seperti itu. Kamu nggak tahu apa-apa, ikut dibenci. Gitu. Ikut dimusuhi. Ya, orang itu yang dicari apa sih? Ketenangan, kenyamanan, hidup damai, hidup rukun kan. Nah makanya kalau udah tahu kayak gitu ya jangan cari masalah gitu. Jangan membiarkan diri kamu juga terlibat dalam masalah gitu. Bukan berarti tidak takut untuk menghadapi masalah ya, enggak. Kalau misalkan ada masalah datang ya harus berani menghadapi. Cuman kamu juga harus lihat masalahnya seperti apa gitu. Kalau ini masalahnya bukan kamu yang cari gitu ya, ya kamu hadapi, tapi jangan cari masalah gitu ya. Seperti itu. Misalkan nih ada orang datang ke rumah kamu, kemudian maki-maki kamu nggak tahu jelas nanya, itu kamu jangan takut menghadapinya, kamu hadapi gitu, karena kamu nggak salah, kamu benar gitu loh. Nah ini yang dinamakan kamu nggak cari masalah, tapi orang cari masalah ke kamu
ya. Nah kalau seperti ini ya jangan takut untuk hadapi gitu. Tapi kamu kan nggak cari masalah. Nah istilahnya tuh seperti itu. Jadi harus dilihat-lihat. Makanya nanti kalau misalkan ada teman kamu atau ini, nah kamu lihat dulu nih, gunakan kebijaksanaan kamu, lihat-lihat dulu pokok permasalahannya nih gimana, bener nggak teman kamu itu salah gitu ya. Kalau teman kamu nggak salah ya kamu bilang nggak masalah gitu. Kalau teman kamu yang salah, kamu yang ikut rugi gitu, kamu ikut dibenci, kamu dapat musuh. Nah istilahnya tuh kayak gitu ya, karena kebanyakan orang itu yang dia bela itu orang yang disuka gitu, bukan yang benar gitu. Karena apa? Takut nggak dapat teman, takut nggak dikawanin. Biasanya orang kan seperti itu gitu. Di sini ada Knight of Swords ya. Ini juga tentang kemarahan ya. Hati-hati jangan sampai dipicu oleh kemarahan ya. Yang akhirnya kamu sesali. Makanya tadi aku bilang hati-hati, gunakan kebijaksanaan kamu, gunakan kecerdasan kamu ya untuk melihat, menilai, berpikir di sini. Jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Jangan terburu-buru mendengarkan salah satu pihak kayak gitu. Oke. Dan di sini aku melihat dengan adanya Knight of Swords ini juga meminta kamu untuk berjuang ya, untuk melakukan sesuatu. Perjuangkan apa yang memang menjadi misalkan ya hak kamu, ataupun perjuangkan yang memang kamu ingin itu gitu ya. Aku contohkan nih gini, mungkin kamu ingin dipromosiin gitu ya, dan di situ tuh banyak orang yang sedang berkompetisi biar dipromosiin. Nah ini perjuangin kalau kamu ya dengan kemampuan kamu gitu, apa yang kamu bisa lakukan gitu agar bisa kamu dapat promosinya tuh, biar kamu yang bisa dapat gitu, kayak gitu ya. Jadi jangan menyerah gitu, intinya jangan menyerah, kamu harus berjuang kayak gitu ya. Kalau kamu ingin memiliki sesuatu, kamu perjuangkan. Aku contohkan tuh begitu ya. Atau simpelnya gini, aku contohkan simpelnya, kamu ingin memiliki pacar ya, katakanlah ada yang kamu incar nih, kamu suka sama seseorang ya. Kalau kamu cowok ya mungkin kamu suka sama cewek, aku contohkan gitu ya. Simpelnya tuh gitu, kamu suka sama satu cewek. Nah cewek itu tuh banyak yang suka sama dia, tapi kamu tahu dia belum punya gitu, dan dia juga kayaknya nggak semua orang tuh bisa deketin kayak gitu. Nah disinilah kamu lihat-lihat, kamu perjuangin nih. Nah perjuangan tuh seperti apa ya, mungkin kamu coba untuk deketin dia ya, kenalan, ngajak bicara dan sebagainya. Pokoknya lakukan sesuatu effort gitu ya, seperti itu. Jangan menyerah sebelum seseorang yang kamu suka ini belum punya pasangan gitu ya. Kamu jangan menyerah gitu, perjuangkan. Kamu suka sama dia, kamu pengen sama dia, lakukan sesuatu gitu loh, istilahnya tuh seperti itu. Oke. Jangan takut gagal gitu loh. Nggak ada salahnya kamu berjuang atau melakukan sesuatu, terlepas nanti kamu misalkan ditolak dia atau enggak ya, itu urusan dia gitu loh. Yang penting kamu sudah melakukan effort, usaha, nunjukin kalau kamu itu benar-benar suka sama dia gitu, benar-benar pengen sama dia, istilahnya tuh kayak gitu ya. Tapi ini bisa di macam-macam ya, bisa di hubungan, bisa di pekerjaan, apapun itu. Di sini yang jelas meminta kamu untuk memperjuangkan. Kemudian di sini ada Eight of Swords. Oke, di sini meminta kamu untuk melihat kembali cara kamu berpikir ya. Jangan-jangan yang membatasi kamu itu cuman pola pikir kamu saja. Makanya di sini ada perjuangan, pergerakan. Kamu harus bergerak, jangan takut untuk melangkah. Gitu. Kadang-kadang apa yang kamu takutkan, ya itu cuman pikiran kamu sendiri. Itu nggak nyata, itu ilusi dari pikiran kamu. Gitu. Ya. Coba rubah pola pikir kamu di sini. Biasanya yang membatasi itu adalah pikiran kamu sendiri di sini.
Kemudian kita lihat lagi untuk oracle-nya. Ini bisa menjadi jawaban yes or no ya, atau menjadi saran, pesan, nasihat untuk situasi kamu saat ini. In the near future, dalam waktu dekat ya, aku ngeliat di sini apa yang sedang kamu tunggu atau yang kamu pertanyakan akan terjadi dalam waktu dekat ya, nggak lama gitu. Oke, in the near future, ini jawabannya. Ini mungkin jawaban dari pertanyaan kamu. Misalkan ya, kapan ya terjadi, kapan ya akan datang, nah kayak gitu. Dalam waktu dekat di sini, nggak lama di sini. Dalam waktu dekat ini jangka waktunya kalau bisa di ini ya hari sampai minggu gitu ya, nggak lama. 1 hari sampai paling nggak 4 minggu kayak gitu. Ya, yang jelas di sini nggak lama, dalam waktu dekat ya. Gitu, dekatnya kapan itu nggak bisa dipastikan ya. Cuman mungkin ya, aku cuman bicara kemungkinan itu nggak lama, beberapa hari atau sampai 4 minggu gitu ya. 1 hari sampai 4 minggu gitu. Tapi bisa juga lebih dari itu, tapi nggak lebih dari 3 bulan di sini. Dalam waktu dekat soalnya di sini. Dekat banget, sudah dekat gitu. Oke. Dan di sini aku juga melihat ini tentang masa depan, yang dimana di Knight of Swords ini kayaknya meminta kamu untuk terus berjalan ke depan ya. Gitu. Mengejar masa depan, apa yang kamu ingin wujudkan gitu loh. Misalnya tuh kayak gitu. Kayak gini contoh nih. Kamu itu membayangkan masa depan kamu seperti ini, entah di dalam relationship ataupun di dalam karir, ya kayak gitu. Nah, disinilah kamu harus terus untuk berjuang ke arah sana, gitu loh. Kejar itu, gitu. Wujudkan itu. Nah, seperti itu. Ya, karena ini bicara tentang masa depan. Kamu udah nggak bisa lagi menoleh ke belakang atau kayak mengingat lagi masa lalu yang sudah hilang gitu loh. Jadi mulailah untuk menentukan masa depan kamu atau mengejar masa depan kamu. Masa depan seperti apa yang kamu inginkan, nah kejar itu gitu. Oke, contoh kamu ingin punya rumah sendiri, ya udah wujudkan itu. Karena rumah itu kan untuk masa depan kamu, kayak gitu. Ya pengen punya rumah sendiri, nah kejar. Itu kan juga suatu impian ya, kejar itu. Wujudkan itu. Nah kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi untuk pesan cintanya. Yang single, heart to heart conversation. Aku melihat di sini mungkin akan ada seseorang yang mengungkapkan perasaan dia ke kamu ya. Ingin bicara dari hati ke kamu, mengungkapkan perasaan lebih ke ya heart to heart gitu. Oke, dan untuk beberapa orang di sini justru kamu diminta ya untuk mencari seseorang, membicarakan kayak meluahkan perasaan kamu gitu loh. Kamu mungkin butuh seseorang untuk kamu curhat di sini. Bicara hati ke hati gitu loh. Deep di sini. Jangan dipendem sendiri ya. Kamu punya masalah, kamu punya problem, kamu ingin curhat, nah kayak gitu. Cari orang yang bisa mengerti atau memahami kamu. Kamu butuh orang di sini untuk membicarakan hal itu gitu. Ya. Apalagi ini ada kaitannya dengan percintaan gitu ya. Kamu memang butuh curhat di sini. Sepertinya butuh curhat sama seseorang gitu. Oke, jadi cari tempat di sini, teman orang yang bisa aman buat kamu untuk bercerita gitu. Kemudian kita lihat lagi untuk yang berpasangan. Romantic feelings, wow, aku ngeliat hubungan kamu semakin romantis ya kalau yang pasangan ini. Atau mungkin ada hal-hal romantis yang dilakukan pasangan kamu. Contoh nih, mungkin dia ngajakin kamu dinner bareng,
Tapi dinernya bukan dinner yang biasa ya, ada kesan-kesan romantisnya ya, kayak mungkin dinner di tepi pantai, ada lilin di meja, kayak mejanya tuh bulat mejanya bulat dengan alas meja ya, atau kain di meja, taplak meja warna putih. Ada lilin di situ, lilinnya 2 atau 3 tingkat, bukan tingkat ya, pokoknya tatakan lilin, 2 atau 3 gitu. Ada bunga di situ. Dinernya cuman berdua, kayak gitu. Bisa juga seperti itu ya. Kemudian kalian membicarakan hal-hal yang indah-indah di sini, bisa tentang masa depan, bisa tentang perasaan kalian berdua ya, deep, bisa juga kayak gitu istilahnya tuh gitu ya. Yang jelas di sini aku melihat untuk yang berpasangan ini, hubungan kamu semakin romantis dengan pasangan ya, atau mungkin memang kamu akan melakukan hal-hal yang romantis berdua bersama pasangan gitu ya. Kamu dengan pasangan ini semakin mesra, semakin hangat hubungannya, semakin bahagia gitu di sini. Oke, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.